Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Berbahasa. Pada pertemuan kita kali ini, pada video ini kita akan membahas bagaimana cara mengajarkan membaca yang mudah dan menyenangkan. Ya, semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diambil dari video kali ini. Mari kita mulai. Saya akan share screen PowerPoint-nya. Oke, baik. Ya, jadi untuk video kali ini saya akan membawakan sendiri ya dengan judul Membaca Menyenangkan dan Mudah ala Harwinta. Baik, untuk slide pertama, Bapak Ibu, Saudara semua, ini adalah 3 poin utama yang akan kita bahas ya pada video kali ini. Intinya untuk membuat sebuah kegiatan atau sebuah proses belajar membaca itu menyenangkan dan mudah, harus ada 3 poin utama ini, yaitu materi bacaan yang disusun dengan memperhatikan kompleksitas bangun suku kata bahasa Indonesia. Nah, maksudnya apa? Nanti kita kupas lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah cara belajar. Ya, jadi cara belajarnya itu sebaiknya adalah cara belajar yang multisensori. Ya, jadi tidak hanya duduk buka buku membaca dilafalkan begitu ya, tidak hanya itu, tapi multisensori. Ketiga ya, poin yang harus ada adalah cara membaca. Ya, cara membaca adalah per suku kata yang kemudian bisa ditunjuk seraya diucapkan atau diucapkan saja. Baik, saya akan mulai dengan poin pertama. Ya, dan sebelum mulai ke poin pertama, para penonton Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada pertanyaan atau tanggapan, sila menghubungi saya di email berikut ya atau WhatsApp di nomor berikut. Baik, menegaskan sekali lagi bahwa membaca adalah suatu hal yang sangat penting untuk anak-anak kita. Ya, sebetulnya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tempat lain ya, tapi di Indonesia ini adalah sesuatu yang harus kita fokuskan ya, karena masih banyak yang ternyata ya, masih banyak yang belum dapat membaca secara baik. Baik, ini adalah poin pertama ya, terkait materi bacaan. Nah, materi bacaan, apa yang dibaca, apa yang kita sajikan kepada anak-anak dalam proses belajar. Ya, kata-kata yang kita sajikan itu harus berbasis kompleksitas bangun suku kata bahasa Indonesia. Ya, prinsipnya adalah yang lebih mudah, lebih dahulu. Seperti itu. Ya, supaya nanti anak-anak membangun kemahirannya dan membangun rasa percaya dirinya. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu yang bisa dilihat ya, adalah urutan huruf vokal ya. Jadi bangun suku kata. Setiap kali kita punya paling tidak satu vokal ya dalam suku kata. Ya, misalnya di dalam kata bara ya, bara. Di suku kata ba itu vokalnya adalah a. Nah, a ini adalah huruf yang pertama diajarkan. Setelah a, lalu i, lalu o, lalu u, baru kepada e.
Ya, jadi huruf E itu adalah huruf yang terakhir kita ajarkan terkait huruf vokal. Ya, jadi kalau kita semua mungkin familiar dengan yang babi, bu, bebo, begitu ya. Nah, B-nya itu kalau bisa jangan di situ dulu ya. B itu adalah terakhir. Ya, B, C, D, V, dan selanjutnya. Ya, kenapa? Karena huruf E itu bisa dibaca menjadi E dan E, dan itu membingungkan untuk anak-anak. Lalu urutan bangun suku kata yang diajarkan. Pertama sekali kita ajarkan seperti contoh tadi, bara. Ya, jadi jangan yang ada konsonan lagi di belakang. Ya, misalnya ada kata mandi begitu ya, man. Nah, N di belakang itu ya, konsonan vokal konsonan yang di belakang itu sulit untuk anak-anak. Jadi di awal jangan dulu ketemu kata-kata seperti mandi, jangan. Tapi mata, bara, saya, seperti itu. Ya, urutan bangun suku kata yang diajarkan. Lalu urutan jumlah suku kata yang diajarkan, misalnya. Ya, ini adalah suatu hal juga yang perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu semua. Jadi jangan tiba-tiba anak baru belajar membaca, kita sudah mengajarkan misalnya yang 3 kata begitu ya, atau bahkan 3 kata dengan huruf E, ya misalnya sepatu. Nah itu sulit itu, ya karena 3 suku kata itu panjang, ya untuk anak yang baru belajar membaca panjang. Jadi bangun suku kata tadi ya, huruf vokalnya, lalu jumlahnya 2 dulu, jangan banyak. Nah, selanjutnya yang 1 kata dulu, Bapak Ibu semua ya, monomorfemis. Jadi seperti misalnya mata, ya, tidak ada awalan, tidak ada akhiran, seperti itu. Jadi misalnya ada kata yang mudah ya, rasa begitu misalnya ya, jangan dulu ditambahkan merasakan, ya ada mekan, nah itu jangan dulu ya. Imbuhan itu muncul setelah semua yang monomorfemis ya atau 1 kata saja itu sudah dikuasai, seperti itu. Ya, dan ada lagi sebetulnya yang saya lupa masukkan di sini adalah urutan konsonan. Ya, jadi konsonan pertama sekali itu adalah konsonan yang ditulis dengan 1 huruf ya, seperti makan tadi ya, N 1 huruf. Lalu ada setelah itu adalah konsonan yang ditulis dengan 2 huruf, ya seperti malang, ya lang. Eng itu sebetulnya kan 1 bunyi saja, tapi di dalam penulisannya dia 2 huruf. Nah ini juga buat anak sulit, ya. Jadi yang tunggal-tunggal dulu konsonannya, baru itu sudah beres ya, baru muncul eng, muncul she, muncul yang lain-lain ya. Setelah itu terakhir adalah klaster ya atau gugus konsonan ya. Misalnya kita punya kata krisis ya, KR di situ. Nah, itu juga suatu hal yang sulit untuk anak-anak yang baru di awal membaca ya. Jadi ada urutan seperti itu. Ya, bangun suku kata bahasa Indonesia. Nah, dalam perjalanan saya mendampingi anak-anak dengan gangguan membaca, saya menemukan buku ini ya Bapak Ibu, Aba Caga yang cukup memenuhi syarat
ya untuk materi ya bahwa dia mengikuti kompleksitas suku kata. Jadi buat saya sementara ini buku ini cukup baik ya, silakan kalau mau pakai. Baik, mulai dari slide ini saya akan membahas tentang poin kedua, yaitu metode belajar ya, multisensori. Multisensori sederhananya adalah kita harus menggunakan semua indera anak dalam belajar membaca. Ya, dan anak di sini tidak hanya anak yang lazim begitu ya, anak pada umumnya, tapi juga anak yang mengalami kendala seperti disleksia. Misalnya, indera peraba ya, kulit. Nah, ini bisa dipakai, sebaiknya dipakai untuk meraba bentuk huruf, membuat huruf dari Play-Doh. Ya, misalnya untuk huruf B dan G ya yang sering ketukar. Nah, bisa diraba. Oh, D itu perutnya ke sini, B itu perutnya ke sisi yang satu lagi misalnya. Ya, kenapa sih kita perlu menggunakan semua indera anak ya? Terutama untuk anak disleksia yang ditemukan ya sudah dalam penelitian-penelitian ya, mereka ini mengalami kendala dalam kesadaran fonologis, seperti itu. Nah, mereka ini sulit ya kalau hanya mengandalkan duduk, melihat tulisan, lalu membunyikan kata-katanya. Kenapa sulit? Karena mereka kesulitan dalam memetakan antara apa yang kita katakan gitu ya, apa yang kita ucapkan dengan huruf. Jadi ketika kita bilang mata, mereka sulit untuk memahami bahwa itu tulisannya adalah M-A-T-A, seperti itu. Nah, dengan kesulitan seperti itu, kalau kita menggunakan semua indera anak, ya, mereka akan punya jalan-jalan yang lain untuk membangun memori, ya, membangun long term memory ya untuk mengingat dan kemudian untuk memproses dan kemudian mengingat huruf, kata-kata, suku kata yang mereka baca seperti itu. Nah, contoh pertama ini kulit ya, dan kegiatannya di sini tidak hanya ini sebetulnya, silakan bisa kreatifkan ya apa saja ya, tapi ini saya berikan di sini sebagai contoh ya, sebagai inspirasi saja. Baik, lalu mata ya, visual, penglihatan tambah kulit. Misalnya, sambil kita baca ya, kita bisa meminta anak melihat dan meraba atau merasakan posisi lidah, bibir, dan getaran di pita suara. Jadi apa bedanya misalnya apa K ya, bunyi K dengan bunyi ga, itu adanya di pita suara seperti itu. Jadi bunyi K itu pita suaranya tidak bergetar, bunyi ga dia bergetar. Nah, anak bisa kita coba seperti itu. Lalu untuk motorik ya, contohnya misalnya kita menggunakan alat bantu yang mudah-mudah saja ya kita temukan di dekat-dekat kita ya untuk menghitung suku kata misalnya. Kita menggunakan tutup botol untuk menghitung suku kata ya, untuk anak bisa melihat oh setiap kali dia bilang ma itu satu suku kata. Dia bilang mata oh jadinya dua. Seperti itu ya, supaya lebih ada jejak motorik, dia taruh, lalu dia hitung gitu ya, dia lihat tutup botol itu warnanya apa dan sebagainya. Ya, bisa juga kalau mungkin anaknya lebih lebih cocok dengan misalnya ditepuk pundaknya mata. Nah, itu bisa juga untuk menghitung nih berapa suku kata sih. Jadi ketika dia lewat misalnya dalam hal menulis, misalnya dia kelewatan menulis satu suku kata, ketika dia mata, oh dua, berarti di tulisannya juga harus dua, seperti itu.
ya, supaya dia ngeh. Selanjutnya, contoh ya motorik lagi, tapi ini yang lebih ke seni, Bapak Ibu, saudara sekalian, bisa dipakai juga menggambar, mewarnai, menggunting, begitu ya, yang kemudian diberi tulisan di bawahnya. Ya, misalnya menggambar bunga matahari atau matahari ya, bintang kita. Silakan, lalu di bawahnya diberi nama. Oh, ini gambar matahari. Setelah ditulis ya, diwarnai, lalu dibaca. Nah, itu juga suatu latihan membaca yang menyenangkan. Ya, karena tidak melulu hanya buka buku lalu dibaca seperti itu. Lalu bermain tebak kata, tepuk tangan, ya ini juga menyenangkan untuk anak-anak. Jadi membaca itu jangan terpaku hanya membacanya saja ya, tapi pengembangan kosakata itu juga penting begitu. Karena mungkin anak kesulitan membaca karena kata itu tidak ada di dalam leksikon ya, tidak ada di dalam kosakata dia. Nah, bagaimana kita membuat kata itu masuk dulu ke dalam kosakata. Nah, itu bisa kita coba misalnya dengan tebak kata, dengan menyanyi, ya, dengan mungkin dialog, ya, hal-hal seperti itu yang menyenangkan untuk anak. Lalu persepsi bentuk, ya, Bapak Ibu di sini kita bisa juga curiga ya terkait dengan kendala anak. Kenapa sih dia susah membaca? Mungkin karena dia memang belum bisa membedakan bentuk ya. Nah, untuk yang seperti itu bisa kita coba misalnya dengan menemukan kata. Jadi tidak usah dibaca secara lantang gitu ya, tidak usah dibaca keras, tapi ditemukan saja dulu. Kita bilang mata, coba cari mana yang mata ya, berikan 2 kata, 2 alternatif, mana yang mata, yang kiri atau yang kanan. Nah, dia tinggal tunjuk. Nah, itu juga less threatening ya untuk anak-anak dan kalau memang dia bisa, itu akan meningkatkan rasa percaya diri dia, seperti itu ya, tidak serem gitu ya. Tidak serem kan, "Oh aku harus baca keras nih, aku kan belum bisa," seperti itu. Nah, ini bisa hanya menunjuk saja. Atau tarik garis, ya, tidak harus dibaca, tidak harus bersuara, tarik garis. Misalnya ada tulisan MATA, lalu ada gambar mata, seperti itu. Ya, yang mana yang kemudian tulisannya cocok dengan gambarnya, tarik garis, bisa. Nah, lalu bisa menggunakan media lain selain buku ya, mungkin ada iklan di jalan, lihat apa begitu ya, bisa kita cocokkan saja. Coba mana yang tulisannya apa begitu ya di pinggir jalan, lalu anak menunjuk ya, tidak harus dibaca. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya adalah hal-hal yang bisa diusahakan ya supaya semua indera anak itu dihadirkan ya dalam belajar membaca. Selanjutnya cara membaca. Ya, jadi ketika anak sudah kita siapkan materi membacanya, lalu dia diminta untuk membaca, ya sudah disiapkan juga cara belajarnya ya dengan multisensori tadi, lalu bagaimana dia membaca. Nah, yang saya sarankan untuk menjadi mudah dan menyenangkan, ini dibaca per suku kata. Ya, jadi ketika kita punya kata mata misalnya, si anak bisa saja menunjuk mata 2 kali saja. Jadi karena ada 2 suku kata, ma dan ta, nah dia menunjuk 2 kali, mata.
Jadi, dari situ prosesnya tidak ribet begitu ya, sudah selesai nih, mata, beres, satu kata. Mata saya ada 2 misalnya. Nah, jadi tidak per huruf ya, tapi per suku kata. Untuk anak-anak yang sudah, mungkin lebih, sedikit lebih tinggi, ya tidak perlu ditunjuk lagi ya, bisa diucapkan saja, tapi yang diucapkan pun tidak dieja atau tidak dibunyikan per huruf. Jadi M-A-T-A, mata gitu tidak, ya, per suku kata. Kenapa? Ya, terutama Bapak Ibu untuk anak dengan kendala belajar membaca ya atau disleksia, makin banyak suku kata ya, maka kata tersebut makin sulit dibaca. Kalau ditunjuk per huruf sampai selesai, baru kemudian dibaca katanya secara utuh, anak frustasi. Begitu. Apalagi ya, jika kita, perhatikan ya, banyak kata yang bisa sampai 8, 9, 10 huruf, begitu. Apa mungkin, 10 huruf dia, bilang dulu baru dibaca? Kan tidak, ya, seperti itu. Dan, kalau 10 huruf itu di, huruf misalnya apa, memakai begitu, MEMAKAI, memakai. Nah, belum tentu ketika dia kembali lagi ke depan, dia tuh tahu gitu, dia sudah bisa memakai, belum tentu. Dia mungkin sudah lupa apa yang tadi, sudah dibunyikan secara huruf ya. Nah, dari situ, dikhawatirkan ya tidak ada sense of achievement, dia merasa gagal, "Ya aku nggak bisa baca." Nah, untuk anak-anak yang harus, selalu dijaga adalah rasa percaya dirinya bahwa dia bisa. Ya, tapi tentu saja tidak cuma dibilang bisa gitu ya, bagaimana kita bisa membantu dengan, bahan yang sesuai gitu ya, bahan yang sudah dipikirkan dengan matang. Ya, untuk kemudian, sedikit demi sedikit memastikan, apa namanya, eee, kebisaannya begitu ya, oh sudah bisa ini, dengan modal itu pindah ke sini dan selanjutnya. Dan juga memupuk rasa percaya diri anak, ya. Rasa percaya diri ini sangat penting karena dia dibutuhkan nggak cuma untuk membaca ya Bapak Ibu ya, tapi untuk semua sisi kehidupan. Baik, contoh lagi. Misalnya ada kata Himalaya. Ya, jika dibaca satu-satu, Himalaya. Ya, untuk anak yang cepat gitu ya, anak yang tidak bermasalah, ini kelihatannya nggak ada bedanya ya antara dibaca hurufnya dulu dan dibaca per suku kata ya. Tapi kalau untuk anak disleksia ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi bayangkan dan bisa kalau dia nunjuk, ini banyak banget tunjukannya. Himalaya, Himalaya. Ini ribet gitu ya. Jadi menurut saya ya, kalau memang cocok dengan anaknya ya, ini Bapak Ibu kembali harus melakukan evaluasi juga ya. Sebaiknya ini hanya 4 kali tunjuk saja sesuai dengan jumlah suku kata ya. Himalaya. Selesai. Gitu, nggak usah balik lagi ke depan. Baik, barusan terkait dengan 3 poin ya. Di sini saya sediakan wrap up-nya. Jadi menyenangkan dan mudah. Ya, menyenangkan dan mudah. Insya Allah dengan 3 poin yang sudah dibahas, ditambah dengan pujian yang proporsional ya Bapak Ibu ya. Ya seperti hebat, bagus, oke, seperti itu. Ya, anak menjadi termotivasi untuk belajar.
Karena di awal mungkin, ini adalah maunya orang tua begitu ya, maunya guru. Tapi bagaimana ini dibuat menyenangkan dan mudah sehingga anak akan mengerjakan sendiri dengan kesenangannya dia, dengan kesadarannya dia, tanpa harus disuruh-suruh. Nah, salah satunya adalah dengan memberi pujian gitu, karena, dia tahu, usahanya dia itu dihargai, ya. Bukan saya belajar, susah-susah tapi, udah gitu, tidak. Tapi kita harus, memberikan informasi kepada dia ya, via pujian ini bahwa usahanya itu adalah usaha yang baik, kita menghargai usahanya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, menyenangkan dan mudah, 3 poin ditambah pujian yang proporsional. Baik, untuk, presentasi atau informasi ya terkait membaca sederhana dan mudah ala Harwinta ya untuk, video kali ini saya sudahi sampai sini. Jika Bapak Ibu ada masukan ya bisa menghubungi saya di email atau nomor HP, nomor WhatsApp yang sudah diberikan di awal, atau dengan menuliskan komentar ya di bawah video ini. Saya sangat berharap bisa mengembangkan metode ini, ya, metode mudah, metode mudah, murah begitu ya, menyenangkan untuk bisa membantu semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe sampai Pulau Roti, begitu ya, untuk bisa membaca. Ya, karena kalau tidak kasihan ya, banyak hal yang akan tidak bisa mereka kerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya kepada channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan untuk keseharian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.